Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat serta rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Irnawati, mahasiswi pasca sarjana program pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang penjaminan mutu konten. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan pada video ini. Yang pertama, objek pembelajaran. Nah, objek pembelajaran sedikit banyak terpengaruh oleh konsep pemrograman berbasis objek yang populer di kalangan pemrogram komputer. Pembuatan objek pembelajaran secara fleksibel dari bahan pembelajaran lainnya memang membutuhkan waktu lama dan usaha yang tidak sedikit, seperti pada pembelajaran online atau pembelajaran berbasis internet. Objek pembelajaran dapat berupa teks, grafis, gambar, suara, video maupun multimedia, namun dapat menjadikan inovasi tersendiri dalam proses belajar mengajar. Kemudian, objek pembelajaran ini juga dikenal sebagai objek pembelajaran digital. Keunggulan objek pembelajaran digital adalah kemudahan disunting, diproduksi, dan dihantarkan melalui media telekomunikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa objek pembelajaran digital memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, di mana bahan-bahan ajar dapat disunting atau diedit sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada karakteristik pembelajaran berbasis internet. Istilah pembelajaran berbasis internet terkait dengan istilah lain yang lebih populer, yakni e-learning. E-learning adalah kegiatan atau proses pembelajaran yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan dengan memanfaatkan internet sebagai sarana pengantar bahan pembelajaran maupun sarana interaksi dan administrasi pembelajaran. Ada istilah lain dari e-learning atau blended e-learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis internet termasuk dalam ranah e-learning. Pengertian pembelajaran berbasis internet dibatasi pada bagian dari e-learning yang berlangsung dengan memanfaatkan internet sebagai sarana distribusi dan penayangan bahan pembelajaran maupun sebagai sarana pengelolaan keseluruhan proses pembelajaran termasuk mekanisme interaksinya. Karakteristik pembelajaran berbasis internet yang dikelola dengan perangkat lunak LMS antara lain: yang pertama, objek pembelajaran teks, audio, video, maupun gabungan berbagai unsur media menjadi bahan yang akan disajikan dalam materi pembelajaran. Tentunya kualitas audio, video dipengaruhi oleh teknologi komputer dan jaringan internet yang digunakan. Jadi semakin bagus kualitas audio visual yang akan disajikan, dipengaruhi oleh kecanggihan komputer itu sendiri dan kualitas internet saat membuat suatu objek pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dapat ditayangkan satu layar penuh atau video audio yang masa tayang 20 menit atau kurang. Selanjutnya, terdapat alasan teknis, psikologis, dan ergonomis untuk menentukan ukuran potongan-potongan materi pembelajaran tersebut. Potongan kecil teks dengan tayangan kira-kira satu layar penuh tanpa harus menggulung layar memungkinkan pengiriman file secara cepat. Untuk materi yang terlalu panjang, mahasiswa atau pembelajar cenderung mencetak terlebih dahulu materi pembelajaran sebelum membacanya. Kemudian, mahasiswa atau pembelajar dimungkinkan belajar dengan kecepatan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat mengakses materi pembelajar secara non-linear. Terkait dengan ini, perancangan materi pembelajaran harus memberikan sarana interaktivitas antara pembelajar dan objek pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mengakses bahan pembelajaran secara non-linear. Selanjutnya, interaksi antara pembelajar dengan fasilitator, guru atau dosen, umumnya berlangsung secara asinkronus.
kecuali bila digunakan fasilitas chatting atau video conference. Hampir semua perangkat lunak, misalnya Blackboard, modul, dan sebagainya menggunakan sarana komunikasi asinkron berupa email atau internal mail dan internal chat. Disebut internal mail dan internal chat karena fasilitas itu dapat apabila pembelajar masuk ke dalam situs login. Selanjutnya, diskusi berlangsung secara tekstual menggunakan fasilitas mirip mailing list yang hanya berlaku internal di dalam situs pembelajaran sehingga pembelajar perlu login terlebih dahulu sebelum bergabung. Mekanismenya seperti mekanisme berkirim surat elektronik atau email. Pendapat atau pertanyaan diberikan kepada seluruh komunitas pembelajar, fasilitator, dan administrator melalui email ke alamat discussion forum. Tanggapan juga diberikan oleh anggota komunitas melalui email ke dalam discussion forum. Materi selanjutnya adalah objek pembelajaran pada pembelajaran berbasis internet. Telah kita ketahui bahwa internet adalah jaringan komunikasi elektronik atau sistem global yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Secara fisik, internet terdiri atas komputer-komputer yang terhubung satu sama lain melalui kanal komunikasi elektris, kabel maupun nirkabel. Berbagai informasi yang dipertukarkan dalam jaringan komputer merupakan isyarat elektris dalam bentuk digital. Salah satu layanan internet untuk menayangkan dan mempertukarkan informasi adalah World Wide Web atau sering disebut web saja. Dalam konteks pembelajaran berbasis web, objek pembelajaran tersebut yang pertama, teks. Teks ini adalah dibuat dengan berbagai program pengolahan naskah tetapi yang dapat diterima penuh pada berbagai perangkat lunak adalah teks dengan format HTML. Kemudian gambar. Gambar yang berupa foto digital atau dihasilkan oleh kamera, scanner, atau hasil tangkapan capture layar monitor, atau grafis dihasilkan oleh program penggambar atau pengolahan data. Terdapat berbagai format gambar yang dapat diterima oleh program pengelolaan pembelajaran berbasis internet, yaitu format JPG, ekstensi JPG atau JPEG, GIF, PNG, format BMP. Namun format BMP kurang disukai karena ukurannya yang relatif besar untuk kualitas gambar yang sama dibandingkan dengan format lainnya. Selanjutnya, audio. Pada komputer dengan sistem operasi Windows, format audio yang diterima penuh adalah WAV. Format lain dapat diterima dan dimainkan hanya jika perangkat lunak, penjelajah, atau browser komputer pengakses telah dipasangi program tambahan. Format audio umum yang saat ini telah didukung atau program pendukungannya dapat dipasang oleh Windows adalah MP3, MIDI, WMA. Selanjutnya, video. Sama seperti gambar maupun audio, terdapat format file video yang dimainkan oleh sistem komputer. Pada program dengan sistem operasi Windows, format video yang diterima penuh adalah format AVI. Format lain misalnya MPG, QWERTY, MP4, dan sebagian hanya dapat dimainkan apabila player untuk format tersebut dipasangkan pada sistem operasi Windows. Jadi memang ada beberapa format file yang didukung dalam komputer yang memang sudah ada dalam sistem komputer itu tersendiri, baik gambar, video maupun audio. Selanjutnya, animasi. File animasi multimedia interaktif pada umumnya berisi teks, grafis, gambar, video, animasi, dan tombol-tombol atau kode-kode navigasi. Saat ini multimedia interaktif berformat flash, yang antara lain dihasilkan oleh perangkat lunak Macromedia Flash dan Wismax, secara de facto menjadi standar format multimedia interaktif. Selanjutnya, perancangan dan penyiapan objek pembelajaran.
Terdapat desain instruksional. Pendekatan sistematis dalam merancang dan mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa atau pembelajar pada umumnya merupakan pendekatan yang digunakan desain instruksional. Desain ini diperlukan dalam perancangan pembelajaran e-learning. Selain itu, juga biasa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Pengertian desain instruksional dibatasi sebagai pengembangan kegiatan pembelajaran secara sistematis berdasarkan teori belajar untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran secara berkualitas. Analisis kebutuhan, penentuan capaian pembelajaran, identifikasi karakteristik pembelajaran, serta pengembangan sistem pengantaran bahan pembelajaran, pengembangan materi dan aktivitas pembelajaran, uji coba dan evaluasi semua aktivitas pembelajar. Maka dari itu, ciri-ciri dari segi seni dalam ilmu desain instruksional berdasarkan proses sistematisnya. Pertama, didasarkan pada teori belajar dan riset bidang kognitif, psikologis pendidikan, dan pemecahan masalah. Kedua, mencakup proses analisis kebutuhan dan pencapaian pembelajaran, pengembangan sistem pengantaran bahan pembelajaran maupun lingkungan belajar, dan pengorganisasian sumber-sumber belajar. Ketiga, berisi rencana bahan pembelajaran, proses dan aktivitas pembelajaran yang menjamin pembelajar meraih capaian pembelajaran sudah ditetapkan. Selanjutnya keempat, dilakukan secara berulang yang memerlukan evaluasi dan umpan balik secara berkelanjutan. Terdapat beberapa model yang dapat diikuti dalam melakukan perancangan pembelajaran. Yang pertama, model ADDIE. Model desain instruksional ini merupakan model 5 langkah yang terdiri atas analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ini mungkin merupakan model yang paling banyak diketahui dan sering digunakan dalam lingkungan akademis. Pada tahap analisis, perancangan pembelajaran mengklarifikasi masalah dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta mengidentifikasi lingkungan belajar dan pengetahuan maupun keterampilan yang telah dimiliki pembelajar. Tahap perancangan berurusan dengan tujuan atau capaian pembelajar yang diinginkan, instrumen asesmen, latihan, konten, analisis mata kuliah, perencanaan pembelajaran, dan pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pada tahap ini, desainer instruksional perlu mendokumentasi strategi instruksional, mengaplikasikan strategi instruksional sesuai dengan capaian pembelajaran tiap arah, serta merancang prototip pembelajar. Pada tahap ini juga dilakukan review atau revisi objek pembelajaran, pelatihan untuk fasilitator meliputi kurikulum pembelajaran, pemahaman mengenai capaian pembelajaran, metode pengantaran bahan pembelajaran, dan prosedur pengujian. Kemudian tahap evaluasi meliputi 2 bagian, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Model kedua ialah model Dick and Cray. Model desain instruksional lain yang dapat dipakai adalah desain instruksional pendekatan sistem yang dikenal juga sebagai model Dick and Carey. Model Dick and Carey dipublikasikan pada tahun 1978. Dick and Carey memberikan sumbangan penting dalam bidang desain instruksional dengan mengenalkan pendekatan sistem dalam pembelajaran, kontraks dengan pendekatan yang menganggap pembelajaran sebagai gabungan dari bagian-bagian terpisah. Model Dick and Carey menganggap pembelajaran adalah sistem yang berfokus pada keterhubungan antara konteks, konten, belajar, dan mengajar. Adapun komponen model pendekatan sistem atau model Dick and Carey terdiri atas mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dikuasai, dimiliki, atau dicapai setelah peserta belajar atau peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Rumus tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari daftar tujuan. Misalnya kompetensi dalam kurikulum, analisis performance, analisis kebutuhan,
pengalaman praktis berupa kesulitan-kesulitan belajar yang dialami peserta didik, analisis yang dilakukan suatu pekerja, atau dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang baru. Kedua, melakukan analisis instruksional. Analisis instruksional mengidentifikasi apa yang harus dikuasai dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk melakukan tugas tertentu. Hasil dari analisis instruksional adalah daftar keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, menganalisis pembelajar dan konteks. Langkah ini mengidentifikasi karakter umum peserta didik yang menjadi target, konteks yang terkait dengan keterampilan yang akan dipelajari, konteks yang digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran, konteks yang terkait dengan penggunaan keterampilan yang akan diperoleh termasuk mengidentifikasi keterampilan awal, pengalaman awal, preferensi, sikap dan latar belakang demografis, mengidentifikasi karakteristik yang langsung berhubungan dengan keterampilan yang diajarkan, dan melakukan analisis performan dan situasi belajar. Hasil analisis ini berguna untuk langkah-langkah selanjutnya, khususnya untuk menentukan strategi pembelajaran. 4. Menuliskan indikator keberhasilan. Indikator mencakup deskripsi perilaku, syarat dan kriteria, komponen suatu indikator yang menjelaskan kriteria digunakan untuk mengukur dan menilai performa peserta didik. Indikator keberhasilan berupa kemampuan-kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. 5. Mengembangkan alat-alat asesmen. Alat asesmen digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, kemampuan sebelum mengikuti pembelajaran, kemampuan setelah mengikuti pembelajaran, dan untuk mengetahui kemajuan belajar. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus menekankan pada komponen-komponen yang akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih objek pembelajaran. Mengembangkan bahan-bahan baru tergantung pada hasil belajar yang diharapkan, ketersediaan bahan-bahan yang relevan, dan kompetensi atau sumber daya yang dimiliki pengembang. 8. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif pembelajaran. Rancangan berusaha mengidentifikasi materi-materi pembelajaran yang perlu diperbaiki. Identifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan evaluasi formatif, baik berupa one-to-one evaluation, small group evaluation, maupun field trial evaluation. One-to-one evaluation dilakukan dengan cara perancangan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik secara individu dengan 3 atau lebih individu yang merupakan representasi peserta target. Kemudian small group evaluation dilakukan dengan memilih sekelompok 8 atau 12 peserta didik yang mewakili peserta target untuk mengevaluasi bahan-bahan pembelajaran. Kemudian field trial evaluation dilakukan dengan berusaha menggunakan konteks belajar yang sangat mirip atau cocok untuk materi pembelajaran yang sedang diberikan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui efektivitas perubahan yang dilakukan setelah small group evaluation dan melihat apakah pembelajaran dapat dilaksanakan dalam konteks setting yang dimaksud. 9. Merevisi pembelajaran. Ini merupakan langkah terakhir dalam proses perancangan dan pengembangan dan langkah pertama dalam siklus yang berulang. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dirangkum dan diterjemahkan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mengkaitkan kesulitan-kesulitan tersebut dengan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian, adapun langkah-langkah praktis yang digunakan dalam desain instruksional untuk pembelajaran berbasis web. Yang pertama,
menetapkan tujuan belajar dan kompetensi-kompetensi dasar, serta sejumlah indikator pencapaian untuk mata kuliah yang sedang dikembangkan. Kedua, berdasarkan tujuan belajar, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian yang sudah ditetapkan, selanjutnya ditentukan materi dan aktivitas pembelajaran yang diperlukan. Materi pembelajaran dapat mencakup bahan ajar tekstual, visual, seperti gambar, video, audio, seperti gambar, video, animasi. Kemudian audio maupun manipulasi virtual. Bahan-bahan untuk penilaian seperti kuis, tugas, tes, dan sebagainya, dan sumber-sumber belajar. Komponen materi pembelajaran berbasis web sering disebut dengan istilah objek pembelajaran. Ketiga, pembelajaran berbasis web tidak selalu terjadi interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, maka perlu juga ditentukan bentuk interaksi pengganti yang sesuai melalui media komunikasi elektronis berbasis web seperti email, forum diskusi, percakapan online atau chatting, konferensi video, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil desain instruksional dituangkan dalam bentuk peta program. Meskipun belum tersedia format baku untuk menyajikan peta program, untuk memudahkan pengembang membuat peta program, ada beberapa komponen dari garis-garis besar program pembelajaran. Dengan beberapa penyesuaian dari program pelajaran, disajikan format yang dapat digunakan untuk memuat komponen tersebut. Yang pertama, terdapat identitas mata kuliah, nama, kode, SKS, dan lain-lain. Kemudian terdapat tujuan belajar. Kemudian terdapat tujuan belajar yang mencakup kompetensi mata kuliah dan kompetensi dasar serta indikator-indikator pencapaiannya. Kemudian hasil desain instruksional yang disajikan dalam bentuk tabel mencakup kolom-kolom kompetensi dasar, indikator, materi yang terdiri dari pokok dan pokok bahasan, objek pembelajaran seperti teks bacaan, gambar, foto, video, animasi, simulasi, soal-soal teks, dan lain-lain. Kemudian komunikasi interaksi dosen, mahasiswa, dan mahasiswa, aktivitas belajar mahasiswa, sumber belajar, dan alokasi waktu. Nah, dapat dilihat dalam layar contoh format peta program yang terdiri atas nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, kompetensi mata kuliah, kompetensi dasar, nomor kompetensi dasar, kolom indikator, kolom materi, kolom teks, kolom gambar dan video, audio, kolom video animasi, kolom simulasi, kolom asesmen, interaksi, kolom aktivitas belajar mahasiswa, sumber belajar atau URL, dan sebagainya, serta alokasi waktu. Materi selanjutnya ialah pengembangan objek pembelajaran. Pengembangan objek pembelajaran. Pembuatan atau pengembangan objek pembelajaran adalah salah satu bagian penting dalam proses pengembangan pembelajaran berbasis web. Nah, objek pembelajaran yang harus dikembangkan, yang pertama, objek pembelajaran teks. Bacaan ringkas, naskah soal-soal, kuis, tugas, tes, dan lain-lain, rancangan interaksi, dan aktivitas belajar mahasiswa. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan objek pembelajaran yang berupa teks, atau yang bagian utamanya adalah teks. Objek pembelajaran yang berupa teks hendaknya dibuat dalam bentuk narasi singkat atau potongan-potongan pendek, namun masih bermakna utuh, yang kira-kira dapat ditampilkan tuntas pada layar komputer dan paling banyak 3 gulung layar. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, seolah-olah seperti sedang berkomunikasi dengan pembacanya. Ilustrasi di dalam teks hendaknya berkualitas baik, informatif, ukurannya memadai, dan pilihan formatnya tepat.
Selanjutnya, objek pembelajaran audio dapat dibuat dengan menggunakan media perekam digital. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, format file audio seperti WAV, MP3, WMA, dan sebagainya. Dalam pengembangan objek pembelajaran audio sering dilakukan konversi dari satu format file audio ke format file lainnya. Dapat beberapa format video seperti AVI, MP4, dan lain sebagainya. Format-format tersebut tergantung dengan perangkat operasi Windows yang digunakan, yang tersedia di dalam komputer. Selanjutnya, pembelajaran animasi. Selanjutnya, objek pembelajaran animasi yang populer digunakan adalah animasi yang menggunakan format flash. Animasi format flash memerlukan program plugin berupa flash player agar browser dapat dimainkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa objek pembelajaran tersebut berupa file digital yang dapat dibuat sendiri atau dicari di internet. Apabila file-file yang akan digunakan diambil dari internet, maka perlu diperhatikan kaidah-kaidah ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta, misalnya wajib meminta izin pemilik dan wajib mencantumkan sumbernya. Amatlah mudah pada zaman ini untuk menemukan berbagai macam informasi dari internet. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang peserta didik akan sangat tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar, video, dan audio sebagai bahan ajar untuk menarik minat belajar dari peserta didik tersebut. Dan saya akhiri video pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.